Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-21 daripada 26 sesi keseluruhannya bagi bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, iaitu Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan ke Rusi Ajaib, yang merupakan versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair by Enid Blyton. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations by Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa oleh Widya Kirana, penerbit PT Gramedia Jakarta, 1986. Petualangan pertama, Toko Barang Antik yang Aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Petualangan keempat, Ho Ho si Tukang Sihir. Petualangan kelima, Cinki Hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Petualangan ke-9, Kiri-Kiri si Nenek Sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Petualangan ke-14, Rumah Putar. Petualangan ke-15, Nenek Snipit. Petualangan ke-16, Thomas yang Konyol. Petualangan ke-17, Jin Angin. Petualangan ke-18, Pak Twisty. Petualangan ke-19, Dua Anak Nakal. Petualangan ke-20, Bertengkar Hebat. Dan selanjutnya, petualangan ke-21, Si Deru Guntur yang Sakti. Petualangan ke-21, Si Deru Guntur yang Sakti. Kursi melaju ke arah barat, jauh ke arah barat. Sayap-sayap mengepak kencang. Di mana ya rumah Si Deru Guntur? Bisik Molly. Mudah-mudahan kita tidak tertangkap. Ini semua tak akan terjadi kalau kita tidak bertengkar dengan Cinki, kata Peter kesal. Dia tak akan pulang. Dia tak akan membeli sapu tangan merah. Dia tak akan disambar burung kuning. Dan dia tak akan ditawan si Deru Guntur. Aku berjanji tak akan bertengkar lagi, kata Molly. Dia merasa malu dan sedih. Kursi melintas di atas hutan. Molly menjenguk ke bawah. Lihat, Peter, serunya. Apa yang mencuat itu? Peter menjengukkan kepalanya. Itu menara batu yang sangat tinggi, katanya. Aneh ya, hanya menara saja. Tak ada istana. Kursi ini mengarah ke sana. Apakah itu rumah Si Deru Guntur? Kukira begitu, kata Molly. Anak-anak mengamati menara itu. Sungguh aneh. Atapnya lancip, tapi bukan cerobong asap. Tanpa jendela pula. Pasti ini menara ajaib, kata Molly. Tanpa jendela. Mungkin di bawah ada pintunya. Kursi mendarat. Anak-anak meloncat. Mereka mencari-cari mana pintunya. Tapi memang menara itu tak berpintu. Menara itu bulat lonjong bentuknya. Tinggi sekali.
jauh lebih tinggi dari pohon yang paling tinggi. Tapi tak ada pintu, tak ada jendela. Molly dan Peter berkali-kali mengelilinginya, namun mereka tak menemukan jalan untuk masuk ke dalam. Apakah kau fikir Chinky ditawan di dalam sana? Bisik Molly. Pasti, kata Peter. Si kursi ajaib tadi kita suruh mengantarkan kita ke tempat Chinky. Jadi apa yang akan kita perbuat? Tanya Molly. Apakah kita akan berteriak memanggil Chinky? Jangan, kata Peter segera. Kalau kau berteriak, si deru guntur mungkin akan mendengar. Dia akan tahu kita ada di sini dan ditawannya kita. Jangan, Molly. Jadi, bagaimana dong? Kita bisa memberitahu Chinky, kata Molly. Kita harus berbuat sesuatu, Peter. Tak ada gunanya mencari-cari pintu atau jendela. Bisik Peter tiba-tiba. Ditariknya Molly ke sebalik pohon. Dia mendengar satu suara. Molly cepat menarik sekursi ajaib ke balik pohon, tepat pada waktunya. Terdengar bunyi menggelegar, seperti bunyi guruh bersahut-sahutan. Sebuah pintu yang lebar muncul tiba-tiba di bahagian tengah menara. Pintu itu terbuka dan keluarlah dari sana si deru guntur. Tubuhnya tinggi, kurus. Jenggotnya panjang terjalin menyapu tanah. Ganjil benar. Astaga. Selesaikan sebaik-baiknya. Suaranya gemuruh membentak seseorang di dalam menara. Tiba-tiba dia terdengar lagi guruh menggelegar dan pintu tertutup. Lalu lenyap. Si deru guntur berjalan menembus hutan. Kepalanya tinggi mendongak hampir setinggi pohon. Astaga, bisik Molly kaget. Untung kita sempat bersembunyi. Tak mungkin kita masuk ke situ, Peter. Bagaimana kita tahu di mana pintunya? Apa yang dapat kita lakukan? Keluh Peter. Aku sedih memikirkan Chinky tertawan di dalam. Dan itu kerana kita bertengkar. Mari kita sembunyikan si kursi ajaib dalam semak-semak, kata Molly. Kita cari seseorang yang dapat membantu kita. Mereka menyusup ke dalam semak. Menyembunyikan kursi itu di sana. Lalu menyusuri jalan setapak yang tersembunyi di balik semak-semak itu. Ternyata jalan itu menuju ke sebuah pondok yang indah. Nama pondok itu tertera di pintu gerbangnya. Pondok Lesung Pipit. Molly merasa senang. Mereka mengetuk pintu gerbang. Mereka benar-benar kaget waktu seekor tikus yang membukakan pintunya. Tikus coklat yang memakai celemek dan topi putih serta sepatu yang kebesaran. Anak-anak terbelalak. Mereka selalu saja kaget dan terheran-heran meskipun telah berkali-kali melihat hal-hal yang ajaib. Selamat sore, kata Peter. Tak tahu mahu bilang apa. Kalian ingin bertemu majikan kami? Ya, tanya si tikus. Ya, memang, kata Peter. Tikus mempersilakan mereka masuk ke sebuah ruang tamu yang kecil. Apa yang akan kita katakan? Bisik Peter. Tapi sebelum Molly sempat menjawab, seseorang masuk ke kamar itu. Dia seorang peri mungil. Sayap dan rambutnya berwarna perak. Sebuah lesung pipit yang manis menghias pipinya waktu ia tersenyum. Molly dan Peter langsung suka padanya. Selamat sore, katanya. Ada yang bisa kubantu? Mereka menceritakan kesulitan mereka. Bagaimana mereka bertengkar, bagaimana Chinky kabur, lalu disambar si burung kuning dan ditawan si deru guntur. Dan bagaimana si kursi ajaib membawa mereka ke situ. Kami tak tahu bagaimana kami bisa masuk ke dalam menara. Dan kami tak mahu ditawan, kata Peter. Dapatkah engkau membantu kami? Kurasa itu tak mungkin, kata peri itu. Namanya si lesung pipit. Tak ada yang punya sihir sakti yang dapat menembus dinding menara batu. Aku sudah 300 tahun tinggal di sini. Tapi tak seorang pun pernah masuk ke sana kecuali si deru guntur sendiri atau pelayan-pelayannya. Aku tak akan mencoba kalau aku jadi kalian. Kami harus mencobanya,
kata Molly. Chinky kawan kami harus membebaskan dia. Ya, kita memang harus setia kawan, kata Perry itu. Tunggu, mungkin tikusku tahu sesuatu cara. Harriet, si tikus coklat muncul. Ya, Nona, katanya. Harriet, kata si lesung pipit. Anak-anak ini ingin masuk ke menara batu. Tahukah kau bagaimana caranya? Ya, Nona, saya tahu, jawab Harriet. Aduh, katakan pada kami, seru Molly gembira. Bibiku tinggal di sana. Kadang-kadang saya pergi mengunjunginya, kata si tikus coklat. Bagaimana kau bisa masuk ke situ? Tanya lesung pipit. Tentu saja lewat lubang tikus, jawab Harriet. Ada satu lubang tikus di sana. Oh, keluh kedua anak itu kecewa. Kami takkan bisa masuk lewat lubang tikus. Kami terlalu besar. Kamu memang tikus yang besar, tapi tetap saja kami terlalu besar untuk masuk lubang tikus. Molly sangat sedih. Ia menangis. Si lesung pipit menghiburnya. Katanya, jangan bingung. Aku punya pil yang dapat membuat kalian jadi kecil. Lalu kalian dapat pergi bersama Harriet, menyusup ke sana dan membebaskan Chinky. Terima kasih, seru anak-anak itu. Gembira. Engkau baik sekali. Si lesung pipit pergi ke sebuah lemari. Dikeluarkannya sebuah kotak dan mengambil 2 butir pil dari dalamnya. Pil-pil itu nampak ganjil sebab sebelah sisinya hijau dan sebelahnya lagi merah. Ini, makanlah, kata Perry itu. Tubuh kalian akan jadi sekecil tikus. Rasanya tak enak, tapi makanlah sahaja. Peter dan Molly ragu-ragu. Wajah mereka sedikit cemas. Si lesung pipit memandang kedua anak itu sambil tersenyum ramah. Katanya menenangkan Peter dan Molly. Jangan ragu, pil itu sama sekali tak berbahaya. Apakah kami bisa jadi besar kembali? Tanya Molly. Tentu. Jika Chinky telah berhasil kalian selamatkan, berhasil kalian keluarkan dari menara batu, kunyahlah sisi pil ini. Pasti kalian akan kembali seperti semula, jawab lesung pipit. Kedua anak itu mengunyah pil. Rasanya sungguh aneh. Tapi itu memang pil sakti. Tiba-tiba, Peter dan Molly merasa dirinya jatuh ke bawah. Mereka jadi sekecil tikus. Sekarang, kalau akan berbicara dengan si lesung pipit, mereka harus mendongakkan kepala. Harriet, ganti bajumu dan antarkan anak-anak ini ke rumah bibimu, kata lesung pipit. Harriet berganti baju lalu berangkat diikuti kedua anak itu. Dibawanya mereka ke menara dan diajaknya masuk lewat sebuah lubang kecil di dasarnya. Lewat sini, katanya. Mereka pun masuk. Sehingga berjumpa lagi dalam petualangan yang berikutnya, iaitu petualangan ke-22 Menara Batu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.